melakukan ujian meja hijau pada hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hengki Mandosi Hotang Mkom selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Murni Marbun Mkom selaku dosen penguji satu saya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Agustina Simanusung Mkom selaku dosen penguji dua saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santiwati Sihotang, NIM 160121046, Program Studi Teknik Informatika, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Cabang Kampus STMIK Pelita Nusantara dengan Metode Elektrik. Pada presentasi ini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang. Dunia pendidikan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan sebuah negara adalah keberhasilan pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu memperhatikan mutu pendidikan, manajemen pendidikan, dan kondisi geografi seperti penentuan lokasi. Penentuan lokasi merupakan salah satu kegiatan strategi pemasaran yang sangat penting yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah kampus. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak kampus adalah kurang efektif dalam menentukan lokasi. Kegagalan dalam menentukan lokasi yang strategis akan merugikan kampus sehingga berdampak pada penutupan. Untuk menghindari masalah tersebut diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak kampus dalam menentukan lokasi dengan menggunakan metode elektrik. Selanjutnya, perumusan masalah yang meliputi identifikasi masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, kurang efektif dalam penentuan lokasi yang strategis. Yang kedua, kegagalan dalam menentukan lokasi yang mengakibatkan penutupan. Yang ketiga, belum adanya sistem yang menentukan lokasi cabang kampus. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode elektrik. Yang kedua, sistem ini dapat menentukan lokasi cabang kampus STMIK Pelita Nusantara. Yang ketiga, kriteria penentuan lokasi cabang kampus terdiri dari kepadatan penduduk, akses transportasi, keamanan lokasi, jarak dengan kampus lain, dan pendidikan tingkat SMA. Yang keempat, aplikasi yang digunakan berbasis web. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode elektrik dalam menentukan lokasi cabang kampus STMIK Pelita Nusantara. Yang kedua, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan penentuan lokasi cabang kampus STMIK Pelita Nusantara. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode elektrik pada sistem pendukung keputusan penentuan lokasi cabang kampus STMIK Pelita Nusantara. Membangun sistem pendukung keputusan penentuan lokasi cabang kampus STMIK Pelita Nusantara. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memudahkan yayasan dalam menentukan lokasi cabang kampus yang strategis. Yang kedua, peneliti dapat merancang sebuah sistem penentuan lokasi cabang kampus. Yang ketiga, sebagai referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya. Poin kedua yaitu landasan teori yang meliputi tinjauan pustaka. Saya mengambil beberapa jurnal yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai penentuan lokasi yang saya jadikan menjadi acuan saya dalam melakukan penelitian ini. Untuk pengambilan saya menggunakan sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan, di mana sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai masalah yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan terbagi dari beberapa metode. Saya menggunakan metode elektrik dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini, di mana metode elektrik merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Langkah-langkah dari metode elektrik yaitu yang pertama, normalisasi matriks keputusan. Yang kedua, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Yang ketiga, menentukan concordance dan discordance. Yang keempat, menghitung matriks concordance dan discordance. Yang kelima, menentukan matriks dominan concordance dan discordance.
Yang keenam, menentukan agregat dominan matriks. Dan yang ketujuh, eliminasi alternatif. Saya menggunakan UML sebagai bahasa atau aturan untuk membuat, mendesain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Beberapa tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam penelitian ini yaitu tahap pertama identifikasi masalah, tahap kedua mengumpulkan data dan informasi, tahap ketiga menganalisis data, tahap keempat menerapkan metode Elektre, tahap kelima analisa dan perancangan, tahap keenam menguji hasil, dan tahap terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Poin keempat yaitu analisa dan perancangan. Analisa adalah suatu proses atau upaya pengolahan data yang nantinya akan diubah menjadi sebuah informasi. Pada slide terdapat data penentuan lokasi yang akan saya gunakan. Selanjutnya menerapkan metode Elektre. Langkah pertama yaitu normalisasi matriks keputusan, kedua pembobotan matriks yang telah dinormalisasi, langkah ketiga yaitu menentukan matriks concordance dan discordance, langkah keempat menghitung matriks concordance dan discordance, langkah kelima menentukan matriks dominan concordance dan discordance, dan langkah keenam menentukan agregat dominan matriks, dan langkah terakhir yaitu eliminasi alternatif, di mana pada tahap terakhir dieliminasi alternatif mana yang tidak sesuai dan dipilih alternatif mana yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya perancangan terdiri dari perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan input, perancangan output, dan perancangan antarmuka. Poin kelima yaitu implementasi sistem, di mana implementasi sistem merupakan tahap pengimplementasian dari perancangan ke sistem yang dibangun. Implementasi sistem terdiri dari implementasi form login, di mana pada tampilan login terdapat username, password, dan login. Selanjutnya implementasi form menu utama. Pada implementasi form menu utama terdapat user, kriteria, lokasi cabang, proses Elektre, dan logout. Selanjutnya pada implementasi form data kriteria terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi. Pada implementasi form data alternatif terdapat beberapa alternatif yang digunakan dalam penentuan lokasi. Selanjutnya implementasi form proses Elektre yaitu langkah-langkah perhitungan menggunakan metode Elektre. Selanjutnya implementasi form keluaran yaitu hasil akhir dari penelitian di mana medan Johor merupakan alternatif yang sesuai dan alternatif yang lainnya dieliminasi. Adapun yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari sistem. Kelemahan dari sistem yaitu sistem yang dibangun hanya dapat digunakan untuk menentukan lokasi cabang kampus. Yang kedua, sistem ini hanya menggunakan metode Elektre dalam menentukan lokasi cabang kampus. Kelebihan dari sistem yaitu sistem dapat membantu Epistemic Pelita Nusantara dalam menentukan lokasi cabang kampus. Yang kedua, hasil perhitungan telah diuji dan perhitungan dari aplikasi yang dibangun sesuai dengan perhitungan manual. Yang ketiga, sistem ini dapat meminimalisir tingkat kesalahan dalam penentuan lokasi cabang kampus karena dilakukan oleh sistem berdasarkan kriteria. Poin keenam yaitu kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan menerapkan metode Elektre dapat membantu pihak kampus Epistemic Pelita Nusantara dalam menentukan lokasi cabang kampus berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti kepadatan penduduk, akses transportasi, keamanan lokasi, jarak dengan kampus lain, pendidikan tingkat SMA atau SMK. Hasil perhitungan menggunakan metode Elektre dapat dijadikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak kampus untuk menentukan lokasi cabang kampus. Dari 5 lokasi yang diteliti, alternatif Medan Johor merupakan lokasi yang terpilih sebagai lokasi cabang kampus. Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram,
class diagram, dan sequence diagram. Sistem pendukung keputusan dibangun berbasis website yang dirancang menggunakan software sublet text, DBMS MySQL, XAMPP, dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Adapun saran dari penelitian ini, yaitu diharapkan penentuan lokasi cabang kampus dengan metode Electre dapat dikombinasikan dengan metode lain. Yang kedua, tampilan sistem masih sederhana, bisa dikembangkan lagi dengan tampilan yang lebih menarik. Yang ketiga, aplikasi dapat dikembangkan dengan berbasis Android. Demikian hasil presentasi dari penelitian saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan